Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla nikah faqad nasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadirin muhtaramin para alim ulama yang terhormat Mas Sigit Widodo dengan hadir beserta Ibu. Beliau adalah wakil kita yang kami hormati, petugas dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Kalso beserta Pak Ustadz yang saya hormati, Bapak Ustadz dari Hidayatullah yang kami muliakan, kedua orang tua mempelai, Bapak Ibu yang juga ikut berbahagia, dan yang paling berbahagia adalah kedua mempelai. Saya sebut namanya adalah Krishna Ekawati sarjana kedokteran, betul ya? Kalau salah nanti nanti. Beliau adalah putra dari, saya ngertinya Pak Eko. Pak Eko ini dulu aslinya itu kan yang pasti dari Surakarta, kira begitu kan. Andai kata sepak bola, Persatuan Sepak Bola Surakarta. Yang mantan laki-laki adalah Bribtu M. Ainullah Hilda S.Ikom. S.Ikom itu sarjana ilmu komplit lah, yang pasti polisi, putra dari Pak Imanuddin. Jadi beliau dari Arso 10. Jadi kali nanti kesebelasan Surakarta sama kesebelasan Arso 10. Insya Allah nanti malam akan dimulai babak belur. Mas Aminullah, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka membentuk satu rumah tangga yang bahagia. Ada lagi embel-embelnya yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian kira-kira bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hafal Pak, hafal, karena memang hampir 30 tahun saya jadi bengkelnya keluarga. Jadi saya tahu persis mana keluarga yang ada di Arso ini yang mesinnya harus turun mesin. Ini hanya persoalan busi saja, tapi sampai error ada juga. Kira-kira begitu. Tapi begitulah seninya. Sebelum saya lanjut, saya sudah reka-reka tadi, edok-edoknya mau bikin pantun. Tadi saya lupa. Nanti saya baca ada cakepnya ya. Kayak orang-orang itu titik-titik. Nah, ini loh. Ikan tenggiri enak digulai. Cakepnya satu lagi belum. Tidak apa-apa. Dimakan bersama sanak famili. Selamat kepada kedua mempelai. Semoga abadi sampai akhir nanti. Barakallahu lahuma wa jama'a bainahuma fi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada dong dua, terjemahan alapan memberikan keberkahan kepada dong dua, dan senantiasa menjadikan kedua dalam semangat kejaman atau bersama-sama dalam keberkahan. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan, dengan dilangsungkannya oblitu nikah tadi, di dalam satu riwayat dikatakan bahwa ars kita itu ternyata guncang. Seguncang ketika seorang suami menjatuhkan talak terhadap seorang istri. Kenapa ketika seorang berakad nikah, begitu qabiltu nikah wa taswijaha bimahril makur, arsnya guncang.
Karena mulai saat itu pula lah kewajiban dari Pak Eko yang selama ini dia akan katakan mau kemana saja Mas dokter ini adalah menjadi tanggung jawab penuhnya dari Eko. Mulai tadi COVID nikah, maka saat itu pula lah menjadi beralih tanggung jawabnya kepada Mas Ainullah. Jadi mulai sekarang Mas Ainullah yang akan mengantarkan Mbak, panggilannya siapa? Trisna. Mbak Trisna ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang tua. Bapak Ibu, jadi apa tugas istri? Tugas istri itu hanya satu saja. Sering saya katakan, yang namanya masak, yang namanya cuci piring, yang namanya ngepel itu sekali lagi ibu-ibu berbahagialah. Semua itu sekali-kali bukan menjadi tanggung jawab seorang ibu. Merdeka, hidup ibu. Ulang nanti saya dikeroyok sama bapak-bapak ini. Dalam satu riwayat bahkan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidak ada orang tua karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dunia, kemudian mengontrak seorang ibu yang bernama Halimatus Sa'diyah. Tanggung jawab mengontrak terhadap Halimatus Sa'diyah itu bukan tanggung jawabnya keluarganya istri, tapi keluarga laki-laki. Ini menunjukkan bahwa sampai pun menetei seorang anak itu bukan tanggung jawab seorang istri. Understand? Pak, saya nggak mau netei, nggak ada masalah. Itu tanggung jawab. Terus, netei bapak? Enggak ada. Tanggung jawab istri atau tanggung kewajibannya sama saja. Apa? Ada saja. Jadi kalau mau ngepel nggak ada masalah, tapi harus taat kepada suami. Kalau suaminya perintah ngepel, cuci ya, nah, tidak boleh bantah karena bantah sama tidak taat sama saja. Tidak, sisi pun berbeda. Ketika seorang istri dalam keadaan tidak karena sakit dan seterusnya tadi, maka tanggung jawab itu terpulang kepada suami. Mentang-mentang tinggal datang wadeng sama rumit. Bapak Ibu, kembali kepada persoalan bagian menit tadi. Saya hanya ingin mengatakan Manuddin, dengan adanya dilangsungkannya perkawinan tadi muncullah hukum baru. Apa itu Pak? Yaitu hukum keluarga. Kalau tadi setengah jam yang lalu itu belum ada keluarga Mas Ainullah, mulai Ainullah putranya Pak Aminuddin. Nah, jangan dibalik-balik. Maka muncullah hukum yang dinamakan hukum keluarga. Keluarga siapa Pak? Keluarganya Pak Ainullah. Siapa suaminya? Pak Ainullah. Istrinya Ibu Mbak. Nah, secara sosiologi juga sudah mulai dihitung dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau kemarin Mas Ainullah itu ada tetangga bikin baca doa, nggak pernah diundang. Mulai nanti secara sosiologi tetangga juga mulai hitung, oh itu keluarga baru harus diundang. Kenapa? Itu pengakuan bahwa memang keluarga adalah, Bapak Ibu, keluarga adalah bagian terkecil dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya, kalau kita masing-masing keluarga itu bahagia, masing-masing keluarga itu tentram, damai, sejahtera, insya Allah aman dan damailah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebaliknya akan halnya keluarga tidak bahagia, tidak bakalan aman kehidupan. Dan itu harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Kira-kira begitu. Apalagi kalau sudah merasakan
setua saya ini, tidak ada rasanya harta yang paling berharga. Tidak ada. Kecuali pasangan hidup kita. Maaf, saya gambarkan, pernah saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita itu ini mumpung masih muda lah, mumpung masih pada rukun-rukun, jangan sakiti pasangan kita masing-masing. Betul, saya merasakan betul. Kalau nanti sudah setua seperti yang saya akan merasakan, tidak ada nilai yang paling berharga dalam hidup ini kecuali partner pasangan hidup kita ini. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan, andai kata ini adalah 10 jari kita ini, pasangan kita ada yang saya lipat di tengah ini. Ini adalah kita, suami dengan istri. Ini adalah mama kita, ini adalah orang tua kita, ibu kita. Ini gampang masih digerak-gerakkan, ini bisa masih, ini sangat gampang. Kalau yang ini digerakkan coba, betapa sulitnya. Artinya apa? Bagaimanapun kita cintanya sama orang tua, pada waktunya nanti akan berpisah. Dan mereka punya cerita sendiri. Tidak mungkin kita yang sudah punya keluarga kemudian nungguin terus selama-lamanya, dan itu tidak mungkin. Bapak Ibu, ini dengan saudara kita atau adik-adik kita, anak-anak kita, bahkan anak-anak kita, cepat atau lambat anak kita pun tidak mungkin akan bersama nungguin kita selama-lamanya, tidak mungkin. Pak, mohon maaf, saya punya tanggung jawab sendiri. Bagaimanapun saya punya anak juga, yang berarti adalah cucunya Bapak. Saya harus melalui kelangsungan kehidupan saya dalam rumah tangga saya. Tidak mungkin selama-lamanya anak akan bisa mendampingi. Bapak Ibu, saudara kita ini digambarkan saudara katanya. Gampang untuk bisa dibeginikan, itu tidak ada masalah. Karena memang saudara, apalagi saudara anak saja yang tadi saya sampaikan, tidak mungkin akan bersama-sama nungguin sampai tua. Kita tidak mungkin. Karena itu simbol perkawinan itu ditimbulkan dengan cincin yang diterapkan di jari pahit kan, jari apa namanya? Nah, jari manis. Jari manis, kenapa Tuhan kok tidak bisa menggerakkan ini? Ya kok sulit? Inilah barangkali simbol bahwa perkawinan kita tidak main-main. Tuhan sudah memberikan simbol bahwa perkawinan ini bukan sekedar mobil Tuhan, lebih misakon itu kata Allah Subhanahu. Karena itu tidak main-main. Nah, sekali lagi, kalau sudah tua seperti saya ini, sekali lagi tidak ada yang paling berharga kecuali partner kita. Karena itu beruntung dan bahagialah, masih muda silakan dinikmati mudanya. Sekali-kali menyakiti apapun partner hidup kita ini, atau kita nanti pada waktunya tua dan akan merasakan, oh begitu indah kita bersama. Bapak Ibu, kok jadi malah semua ini saya tekan di mana? Dan yang saya maksudkan begitu. Munculnya hukum baru tadi yang dinamakan keluarga. Kalau keluarga kita itu bahagia, maka bahagialah kehidupan bermasyarakat. Masalahnya adalah bagaimana Pak agar rumah tangga kita masing-masing bahagia. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, arbaun min su'ada'il mar'i. Ada 4 modal masing-masing. Siapapun suami istri, baik yang senior maupun yang junior. Maksud saya senior bukan berarti senang istri orang loh ya. Senior maksudnya sudah lama mau rumah tangga lah. Maupun yang baru atau junior. Kalau junior itu merayu bini orang. Enggak, nah ya. Sepanjang orang itu telah memiliki 4 hal itu, insya Allah akan kita termasuk orang yang bahagia. Apa yang modal yang kita bahagia? Suami istri harus darun wasiun, kata Nabi, punya rumah biar besar asal bagus. Kalau Mas Eko itu tidak masalah, di PTP di Surakarta ada masalah, ya buat malah jadi jadi ini saya senang ini. Besar asal bagus, maksudnya apa Pak? Rumah dalam artian yang kita tempati itu penting. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis tadi bukan itu yang dikehendaki. Sebab apalah artinya rumah bertingkat, uang banyak berlipat, istri tak kurang cantik dan memikat, kadang pun jumlahnya tidak kurang dari nggak tahu 4 berapa lah. Tapi yang pasti bahwa rumah yang dimasukkan itu adalah hati seorang suami, hati seorang istri.
Kalau hati seorang istri luas, meskipun di rumah yang kecil akan luas jadinya. Sebaliknya kalau hati seorang suami istri sempit, meskipun di rumah yang besar akan sempit adanya. My heart is my home. Understand? I love you. Mengerti Inggris, love you saja kok. Tapi memang begitulah. Asas perkawinan di dalam Islam sejatinya adalah monogami. Lagi-lagi monogami, bukan poligami. Kalau ada ustadz kah siapa yang katanya tokoh agama, daripada beli batu lebih baik beli empat tadi, daripada cuma satu lebih baik kuat. Asas perkawinan di dalam Islam adalah monogami. Fangkihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu ayat fa in kuntum ala tadilu fawahidan. Ditutup apa? Maka cukup satu saja, cukup bagi Anda. Satu saja cukup. Malah tambah hari tambah besar. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia Mas, sesama laki-laki ya Mas, gimana sih? Ini rahasia jangan bilang-bilang ya. Jangan sekali-kali kita jujur sama istri kita. Rahasia itu jangan bilang. Sebab kalau sekali-kali kita jujur, malah kita sendiri yang hancur. Mohon maaf ini dalam hal tertentu, mas, dalam hal tertentu. Contoh apa Mur? Ini mumpung tidak ada istri saya berani ngomong bebas saja. Nah ini punya nih. Kalau istri saya sudah. Kalau sampai tahu dari salah pun saya daftar absen nanti saya lihatin. Saya akan membocorkan nih Anda itu. Istri saya sudah mulai kebal. Ini contoh tadi yang saya bilang jangan bilang-bilang. Ini seni rumah tangga memang begitu. Contoh istri saya itu besar. Ini si saya gemuk gitu loh. Kok saya jujur deh kamu gembrot, itu kan jujur saya itu. Saya kejujuran saya itu bakalan rusak bagi saya. 1 minggu deh baru saya tobat ini. Ya ngomong sudah tua begini ini saja 10 hari nggak melihat istri kayak ngeliat kambing sudah mulai cantik juga loh. Apalagi yang masih muda-muda begini. Itu kan manusiawi. Tapi kembali bahwa ya memang begitu. Jadi jangan sekali-kali jujur ya Mas Udin. Nah, karena kalau kita jujur, nah, kita nanti dalam hal kayak gitu tadi soal uang ya harus, walaupun ya ini prinsip ini kayaknya mak ini yang punya prinsip uang bapak adalah uang ibu adalah uang warak lo semuanya. Enak sekali. Tarun wasun punya rumah biar besar asal bagus, artinya adalah hati seorang suami, hati seorang istri. My heart is my home. Masalahnya bagaimana Pak agar hati senantiasa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nilai-nilai tuntunan ajaran agama senantiasa mewarnai dalam rumah tangga. Itulah kata kuncinya. Apa Pak? Satu diantaranya hunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Sejatinya istri terhadap suami adalah pakaian, suami terhadap istri juga adalah busana. Artinya apa? Saling menutupi satu dengan yang lain, bukan ngobrol melalui medsos satu dengan yang lain, tidak. Saya punya kekurangan, saya punya banyak kelemahan dalam tubuh saya. Oh, punya bisul tuh. Tapi orang lain tidak tahu kenapa, karena saya pakai baju. Suami kita punya kekurangan apa, tapi orang lain tidak tahu kenapa. Istri sepanjang ini kita tutupi. Begitu pula sebaliknya. Itulah namanya libasullah. Wantum libasullah. Maksud, orang yang sudah bercerai pun pantang hukumnya untuk menceritakan mantan kita kepada orang lain. Apatah lagi yang masih dalam ikatan perkawinan. Bapak Ibu punya rumah ya besar asal bagus, kira-kira begitu saja dulu. Ini di hotel jadi waktunya bagian hari yang ketiga, zaujatun jamilatun kata Nabi, kita kepengen berhasil, suami istri senantiasa bahagia, bapak-bapak harus punya istri biar cantik asal taat. Begitu pula sebaliknya, zaujatun jamilatun pengertiannya adalah kita pengen bahagia harus suami biar asal setia. Sekali kalau punya suami seperti itu, ini saya panggilnya jadi busikit ya. Jadi busikit. Kalau sudah punya suami seperti Mas Sigit, sekali-kali
belum meninggal. Tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan apapun karir dan jabatannya seorang suami itu yang tidak berangkat dari rumah tangga yang harmonis. Begitu pentingnya rumah tangga yang harmonis dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21 kan begitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah fi dzalika ayatil liqaumin yatafakkarun. Adalah merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan dari bahagia yang tidak terpisahkan min anfusikum. Kalau sebagian mufasir mengatakan min anfusikum secara filosofi kita adalah belahan jiwa yang tidak terpisahkan. Katanya ada orang tuanya itu Nabi Allah tulang rusuk itu dijadikan sawah. Jadi kalau istri kita artinya adalah tulang rusuk kita. Saya tidak tahu maknanya kalau orang yang punya istri 4 tulang rusuknya hilang 4 atau bagaimana. Tidak. Dan itu hanya makna filosofi saja. Yang pasti ada min anfusikum belahan jiwa yang tidak terpisahkan. Garwo orang mengatakan si garing nyowo. Belahan jiwa yang tidak terpisahkan. Orang sekarang dipleset-plesetkan. Garwo, apa Pak? Siji mekar siji towo dulu. Tidak. Litas kuno ilahi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat. Masyaallah hadirin, kembali saya jadi bengkel keluarga itu hampir 30 tahun. Datang ke pengadilan sampai babak belur. Kenapa Bu harus ke pengadilan? Pokoknya sakitnya di sini. Masyaallah hadirin, datang ke pengadilan ini penting. Tidak ada perceraian kecuali 2 hal. Yang pertama putusan pengadilan, yang kedua karena kematian. Jadi tidak ada orang mau cerai, ya orang mau nikah, ngaku datang kepada Pak Ustadz, sudah cerai Bu, belum, langsung di sini dikawinkan. Ulama mana yang mentolerir bahwa itu perkawinannya adalah sah? Dia asob istilah kasus yang seperti ini, yang perempuan datang jawab statusnya tidak, ditanya juga memang belum ada perceraian, datang ke sini daripada Pak saya nikahkan saja. Nikah dasarnya karena justru melegitimasi perzinaan yang abadi. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi jangan main-main ini. Tidak kecuali atas putusan pengadilan dan atau karena kematian yang dibuktikan oleh dokter dan keterangan dan seterusnya. Coba ini nanti pada dokter laki nikah ya. Yang ketiga, kepengen bahagia suami istri insya Allah harus mempunyai marhum, punya kendaraan yang cepat. Kendaraan itu apa? Alat transportasi. Maksudnya komunikasi. Dan sekarang di antara suami istri jadi korban teknologi. Tadinya rukun-rukun saja tidak ada masalah. Begitu punya HP malah jadi tidak rukun. Itu namanya kan korban teknologi. Hanya gara-gara HP ada SMS yang nyasar, WA yang nyasar, malah suami istri yang tadinya tenang-tenang malah jadi bertengkar. Mulai hari ini HP aku yang pegang saja. Enggak apa-apa, saya beli lagi juga bisa. Artinya itu bisa jadi karena tidak ada komunikasi. Bapak Ibu, Sirajul Munir yang terakhir, insya Allah suami istri akan senantiasa bahagia manakala punya lampu yang terang. Lampu yang terang apa Pak? Kristal ini? Iya, tapi itu lampu dunia. Setuju atau tidak setuju bahwa kita tidak akan pernah selamanya hidup di dunia. Karena itu fondasi dasar perkawinan kita di dalam ajaran Islam adalah bukan karena eros, bukan karena yang lain, tapi karena fondasi iman kita adalah karena ibadah di hadapan Allah.
Karena nilai ibadah itulah kita nawaitu bismillahirrahmanirrahim, yang tadinya setengah jam yang lalu melihat saja calon istri kita dalam tanda kutip bahwa itu adalah bukan bagian dari pahala, tapi tadi setengah jam yang lalu jangankan melihat, kakaknya melihat saja, kakaknya melihat. Kan banyak riwayat ketika seorang istri mencium, ini namanya apa ini, keningnya seorang suami, itu sama dengan pahala orang yang mencium hajar. Apalagi kalau yang itu benar hajar. Nah, ini nggak punya. Riwayatnya begitu. Jadi ada riwayat mengatakan begini. Orang mengatakan hari Valentine Day. Oh, ini cerita sedikit jadi ingat. Hari Valentine Day yang punya adalah kita punya umat Islam. Habis terjadi perang Badar yang besar-besaran seperti itu, tawanan dari Quraisy, dari kaum Quraisy ini sudah ditahan semuanya. Semuanya sudah diikat dalam tiangnya masing-masing. Cara ibarat kita itu, bayangan saya itu kalau membaca sejarah itu ya kepengen ketawa ya. Memang adanya seperti tinggal carcor, selesai. Tapi seluruh ribuan tawanan itu semuanya sudah tinggal dieksekusi. Apa? Rasulullah SAW berpidato. Ya ayuhan nas, inna hadal yaum laisa yaumul marhamah. Wa inna hadal yaum yaumul marhamah. Ya ayuhan nas, inna hadal yaum laisa lahul marhamah. Wa inna lahu yaumul marhamah. Wahai manusia, kata Nabi, saya proklamirkan hari ini adalah bukan hari pembalasan, tapi saya tegaskan hari ini adalah hari penuh dengan kasih sayang. Inna hadal yaumul marhamah. Apa bentuk kasih sayangnya? Tawanan tadi yang sudah tinggal dador semuanya dilepas. Semuanya dilepas. Pasukan Islam kan iri. Ya Rasul, bagaimana mungkin ini terjadi? Kita yang sudah berdarah-darah, kita yang sudah setengah mati, mereka sudah kita tangkap, kok malah dilepaskan. Tidak hanya sekedar dilepaskan oleh Rasul, diberikan bagian harta rampasan perang oleh Rasul, masing-masing dapat bagian. Umat Islam tinggal gigit jari saja. Apa jawaban Rasul dalam posisi yang semacam ini? Masyaallah hadirin. Para sahabat, ulanglah engkau, gaulilah istrimu dengan penuh kasih sayang. Satu kali menggauli istrimu sama dengan kau membunuh kafir Quraisy 70 tentara mereka. Ini dari ini yang sering disalahgunakan oleh emak-emak muda ini. Anaknya masih satu, Mas. Kalau anak kita nanti sudah tidur, bagaimana kalau saya mau kafir 70? Wow. Istrinya juga ngejawab, jangankan 70, 140 juga bisa kok. Nah, ini riwayat yang memang dilatar belakang bahwa inilah kasih sayang dalam Islam. Ini sering saya katakan, ibu-ibu mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matanya bapak, insya Allah semuanya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pondasi salinan kita dilandasikan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kurangnya.